salibnya terama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya terama mulia dosaku disucikan oleh darah salibnya, salib, oh haleluya, salibnya terama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi katakan salibnya, salibnya, salibnya terama mulia dosaku, dosaku. Jemaat Tuhan semuanya kita bangkit berdiri. Disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi katakan salibnya, salibnya, salibnya terama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Benar Tuhan Yesus, dosa kami disucikan oleh darah-Mu Tuhan. Sehingga kami hari ini menjadi maha kudus. Dan itu terbukti Roh Kudus diutus kepada kami. Dan kami sekarang menjadi bait Roh Kudus. Lewat kita menjadi bait Roh Kudus, maka kita seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dosa. Ada Roh Allah. Dan ketika kita punya Roh Allah, maka kita menjadi hidup. Ketika kita punya Roh Allah, maka kita menjadi serupa dan segambar Allah. Ketika kita punya Roh Allah, maka hidup kita penuh dengan kuasa.
Hari ini saya menyampaikan firman-Mu Tuhan, perkataanmu di atas kayu salib sudah selesai. Artinya segalanya sudah selesai. Bagian kami hari ini menerima manfaatnya, menerima berkatnya. Hari ini kami memperingati Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus. Sebenarnya itu adalah posisi kami. Kami yang harus mati akibat dosa, tapi Yesus yang menanggung dosa setiap kita, sehingga Yesuslah yang mati menggantikan kita. Mati terkutuk, mati ditinggalkan oleh Allah Bapa, mati menderita, agar hari ini kita bebas dari dosa, bebas dari kutuk, bebas dari segala penderitaan, bahkan juga bebas dari kematian yang kekal. Terima kasih Tuhan, urapi saya, urapi setiap kami yang hadir, sehingga firman ini semakin menguatkan kami, betapa Engkau telah berkorban bagi kami. Sehingga Jumat Agung ini bukan sekedar Jumat Agung rutinitas belaka, tahunan belaka, tapi hari ini benar-benar menjadi tonggak di dalam kehidupan kami. Kami semakin percaya pengorbanan Yesus agar setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berfirmanlah bagi kami dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Hari ini adalah hari spesial. Benar gak Bapak Ibu? Iya, haleluya. Bukan karena karetnya 2. Itu nasi goreng itu Bapak Ibu ya. Oke, hari spesial karena hari inilah hari kematian Tuhan Yesus untuk menebus kita. Kalau bagi orang Israel ini diperingati sebagai Paskah. Dan orang Kristen mengacu kepada Paskahnya orang Israel. Itulah sebabnya Paskahnya kita waktunya berbeda-beda setiap tahun. Karena apa? Karena Paskahnya orang Israel mengacu kepada bulan, lunar. Ya, sedangkan kita matahari, Masehi, itulah sebabnya seperti juga tetangga sebelah, seperti juga orang Chinese, peringatannya itu berbeda-beda. Ya, dan kita mengacu Israel, makanya Paskah kita waktunya berbeda-beda setiap tahun. Kalau Natal kan sama kan, 25 Desember, nggak akan berubah itu, benar gak Bapak Ibu? Tapi Paskah kan berubah-ubah kan? Saudara pernah bertanya-tanya dalam hati, kok berbeda-beda sih Pak? Karena kita mengacu kepada Paskahnya orang Israel. Gereja mengacu kepada Paskahnya orang Israel. Paham Bapak Ibu ya? Itu satu. Yang kedua, nah saya ingin menyingkapkan sesuatu juga. Dahulu waktu saya kecil, ya saya sekarang umur sekitar 60 Bapak Ibu. Jadi saudara bisa bayangkanlah berapa puluh tahun yang lalu ya. Paskah itu bukannya di hari Minggu, bukannya di kebangkitan, tapi justru di kematian, di Jumat Agung. Itulah sebabnya zaman dulu waktu saya kecil ada itu mencari-cari telur. Yang telurnya ada nomornya, itu ada hadiahnya. Gitu Bapak Ibu. Jadi telur Paskah gitu istilahnya ya. Nggak tahu sekarang masih ada nggak kebiasaan gitu ya? Masih ada? Masih ada cari telur Paskah. Kalau saya dulu ada, masa saya dulu ya, itu saat Jumat Agung. Jadi itu Jumat Agung itu adalah Paskah, nyari telur Paskah. Nah Bapak Ibu ya. Ya kalau ada nomornya di telur itu, dapat hadiah gitu. Diumpetin telurnya di mana gitu ya. Menarik ya, ya zaman dulu. Nah tetapi kemudian jadi Paskah itu dulu berkaitan dengan kematian Yesus. Dan itu adalah saat Jumat Agung. Dan itu sebenarnya sesuai juga dengan Alkitab. Karena apa? Di dalam Korintus dikatakan Yesus Kristus adalah anak domba Paskah kita yang telah disembelih. Kapan Tuhan Yesus disembelih? Saat Jumat. Dan itulah Jumat Agung. Jadi itu dulu. Jadi Paskah itu dulu Jumat Agung. Tetapi kemudian bapak-bapak gereja punya pemikiran baru. Dapat pewahyuan baru. Dan itu juga di dalam Korintus juga. Karena dikatakan ayat kematian tanpa kebangkitan adalah sia-sia. Itulah sebabnya karena kematian tanpa kebangkitan adalah sia-sia, maka kemudian Paskah itu digeser pada saat kebangkitan. Itu ceritanya Bapak Ibu. Jadi kalau saudara pernah bertanya-tanya,
kok dulu rasanya Paskah itu Jumat Agung, kok sekarang saat kebangkitan ya? Itu dia ceritanya. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Itu saya singkapkan. Kalau di antara saudara ada yang jeli, ada yang kritis. Rasanya waktu saya kecil Jumat Agung itu adalah Paskah. Saya ngalami dulu ya Bapak Ibu ya. Ada yang mengalami dulu cari-cari telur Paskah? Jadi kita ternyata seumuran. Ketahuan umurnya. Amin, amin ya. Iya ya. Itu dia. Itu satu. Supaya saudara juga Jumat Agung itu bukan sekedar rutinitas. Dan ada satu lagi saya singkapkan ya. Ya. Kita terlihat Tuhan Yesus disalibkan di mana Bapak Ibu? Di bukit Golgota ya. Golgota ya. Iya. Nah, bukit Golgota di Israel ternyata ada dua. Kok bisa ada dua Pak? Iseng banget orang Israel. Enggak Bapak Ibu, bukannya iseng. Jadi zaman dulu, zaman pemerintahan Romawi, kan Israel dijajah oleh Romawi. Mereka itu anti banget sama kekristenan. Itulah sebabnya jejak-jejak kekristenan dihapus oleh mereka. Iya Bapak Ibu, Golgota dihapus segala macam. Nggak tahu dijadikan apa. Sehingga apa? Sehingga orang Kristen kemudian mencari-cari di mana persisnya lokasi Golgota, di mana persisnya lokasi Bethlehem, di mana persisnya lokasi Nazaret itu, gitu loh Bapak Ibu. Karena dihilangkan oleh pemerintah Romawi zaman dulu. Itulah sebabnya ya orang Kristen akhirnya kemudian mencari-cari lokasi persisnya. Nah, orang Katolik menemukan Golgota itu di tempatnya sekarang yang ada gereja Makam Kudus, Holy Sepulchre Bapak Ibu. Itu ujung dari Via Dolorosa. Oke, jadi kalau saudara ke Israel, saudara bisa melewati jalan Via Dolorosa. Via Dolorosa artinya jalan penderitaan. Via artinya jalan, Dolorosa penderitaan. Ada juga Via Maris, jalan laut. Maris itu laut, gitu Bapak Ibu ya. Oke, jadi ujung dari Via Dolorosa ada gereja besar namanya Makam Kudus. Itulah dipercaya oleh orang Katolik sebagai Golgota. Sedangkan orang Protestan, ini orang suka protes ini Bapak. Protestan punya versinya sendiri. Golgota itulah di Garden Tomb atau taman kuburan. Garden, taman, tomb, kuburan. Oke. Nah, di situ belum ada gereja. Tapi seringkali orang beribadah di situ, disediakan tempat. Ya, oke Bapak Ibu ya. Nah, di situ dipercaya itulah Golgota sebenarnya. Dan itu dibuktikan pada dinding dari Garden Tomb ada tengkorak, gambar tengkorak. Bisa Bu ditampilkan? Ini ada gambar tengkorak. Ini di Garden Tomb, salah satu temboknya. Ya. Nah, inilah Garden Tomb. Sedangkan tadi coba Garden Tomb-nya, fotonya Bu. Inilah Garden Tomb. Inilah dipercaya kuburan Tuhan Yesus. Dalam bentuk taman dia. Sedangkan yang satu lagi versi Katolik, coba Bu, gereja Holy Sepulchre. Nah, ini dia gereja besar. Saudara ngelihat dari luar itu kayaknya kuno banget, tapi di dalamnya mewah banget. Ya, tipikal orang Katolik lah, gereja Katolik kan mewah kan dalamnya kan. Saudara kan sering kan, atau pernah saudara datang ke katedral, kan luar biasa dalamnya ya. Tapi kalau luarnya kayaknya biasa aja, dalamnya wow. Ya kan? Wow ya. Nah, inilah kira-kira ya. Inilah namanya makam kuburan, gereja Makam Kudus, Makam Kudus. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, itu tambahan bagi saudara untuk ini penjelasan ini. Nah, sekarang kita masuk kepada khotbahnya. Judul khotbahnya adalah sudah selesai. Nah, ini adalah perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, perkataan yang terakhir. Tapi ada juga orang berpikiran kata terakhir itu bukan kata sudah selesai, tapi aku serahkan nyawaku. Ya, jadi ucapan Tuhan Yesus demikian Bapak. Tapi apapun itu, tapi saya milih ini sudah selesai. Kalau udah selesai kan udah finish gitu Bapak. ya kan ucapan Tuhan Yesus sudah selesai. Coba kita buka Yohanes. Sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Nih. Sudah, saya bacakan ya, Yohanes 19 ayat 30 ya.
Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah, ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Iya Bapak Ibu. Jadi ini saya anggap 7 perkataan Yesus yang terakhir. Tapi ada pendeta juga yang berkata, bukan itu yang terakhir. Tapi ucapan Yesus, aku serahkan nyawaku. Benar Bapak Ibu ya? Oke ya, terserahlah ya. Tapi inilah yang saya anggap yang terakhir. Amin Bapak Ibu. Nah, kalau Yesus berkata sudah selesai, saudara bisa bertanya, apanya yang selesai? Lah iya dong. Kalau Tuhan Yesus berkata sudah selesai, apanya Tuhan yang selesai? Kan saudara bisa ngejar gitu kan? Iya kan? Iya dong. Kalau Tuhan Yesus berkata sudah selesai, apanya Tuhan yang selesai? Gitu. Iya dong. Iya, kalau Tuhan Yesus berkata sudah selesai, saudara bisa kritis, apanya Tuhan yang selesai? Iya kalau. Apanya yang selesai kira-kira Bapak Ibu? Apanya? Apakah pengorbanannya? Tadi ada yang berkata pengorbanan. Apakah yang berkata dosa kita sudah selesai? Apalagi? Kutuk sudah selesai? Bisa. Apalagi? Penderitaan sudah selesai? Apalagi? Maut sudah selesai? Apalagi? Banyak kan bisa kita artikan sudah selesai itu kan? Iya kan? Iya, bisa banyak. Lalu yang sebenarnya sudah selesai itu apa? Iya dong. Saudara banyak pendapat tapi harus ada satu yang benar. Iya dong. Iya dong. Apa yang sudah selesai Bapak Ibu? Apa yang sudah selesai? Jaminan keselamatan oke. Ya, oke. Udah ada lagi? Pengorbanan Yesus salib sudah selesai. Apa lagi? Bisa. Benar Bapak Ibu ya, kan bisa banyak ya. Lalu yang sesuai Alkitab apa? Iya dong. Kebenaran kita harus dasarnya Alkitab, bukan apa kata manusia. Benar nggak Bapak Ibu? Iya dong. Saudara juga kebenaran orang Kristen bukan apa kata pendeta. Jangan ya. Kalau berdasarkan kata pendeta saudara nanti bingung. Pendeta A berkata gini, pendeta B berkata gini, pendeta C berkata. Saudara nanti bingung yang mana yang benar Pak. Tapi saudara harus dasarnya Alkitab. Karena itulah dasar kebenaran orang Kristen. Apanya yang sudah selesai? Yang sudah selesai adalah tuntutan Allah. Orang menjadi benar dengan melakukan hukum Taurat. Dan itu diselesaikan Yesus. Dan coba kita buka ayatnya berdasarkan ayat Roma 10 ayat 4. Nah, asik. Jadi saudara nanti juga bisa menjawab. Kalau ada teman saudara bertanya, apa yang sudah diselesaikan Yesus Pak? Apa yang sudah diselesaikan Yesus Ibu? Iya dong. Saudara kan bisa jawab nantinya. Tapi dasarnya ayat. Bukan pendapat kita, bukan penafsiran kita, bukan segala macam. Coba Roma 10 ayat 4. Sudah? Nih saya bacakan ya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi yang sudah diselesaikan Yesus adalah hukum Taurat. Coba kita versi bahasa Inggrisnya itu lebih tajam. Christ is the end of the law. Bukan itu Bu. Roma 10 ayat 4. Ayat 4 versi bahasa Inggris. Coba. For Christ is the end. Tadi ada tuh. Coba di blok Bu. Enggak, jangan terlalu banyak. Christ is the end. Saudara itu. Oke Bapak Ibu. Jadi Kristus adalah akhir dari hukum Taurat. Itulah yang diselesaikan oleh Yesus. Sehingga orang Kristen hari ini untuk benar di hadapan Allah bukan lagi dengan melakukan hukum Taurat, tapi dengan percaya kepada Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat. Paham Bapak Ibu? Kalau perjanjian lama, orang Israel benar kalau bisa melakukan hukum Taurat. Tapi bagi kita dalam perjanjian baru, kita benar dengan percaya kepada Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat. Menggenapinya dengan apa? Mati di atas kayu salib. Kenapa bisa hukum Taurat digenapi dengan kematian Yesus di atas kayu salib?
Karena salib ini adalah inti dari hukum Taurat. Ini, salib ini inti dari hukum Taurat, Bapak Ibu. Kok bisa, Pak? Nah, ini saya tanya lagi, saudara. Ahli Taurat ada bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang menjadi terutama di dalam hukum Taurat? Benar nggak Bapak Ibu? Apa jawaban Tuhan Yesus? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu yang pertama dan yang terutama. Yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ada dua ya. Jadi 10 hukum Taurat dirangkum menjadi 2 hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Lalu 2 hukum kasih ini kalau dirangkum lagi muncul satu kata. Saudara bisa nebak? Salib. Kok bisa Pak? Lihat aja tiang salib saya. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Yang vertikal inilah mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan jiwa, dengan segenap akal budi. Dan horizontal inilah mengasihi sama seperti diri sendiri. Jadi salib inilah sebenarnya inti dari hukum Taurat. Lihat itu. Luar biasa ya. Jadi 10 hukum Taurat dirangkum menjadi 2 hukum kasih. 2 hukum kasih dirangkum lagi menjadi satu kata. Salib. Dan Yesus matinya disalib. Dan lewat kematian Yesus disalib, maka Yesus menggenapi hukum Taurat. Paham Bapak Ibu? Luar biasa. Mantap ya Bapak Ibu. Luar biasa kan? Iya. Dan lewat kematian Yesus disalib, maka orang Kristen tidak lagi benar dengan melakukan hukum Taurat, tapi benar dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Kok bisa sih Pak? Kita benar bukan dengan melakukan hukum Taurat, tapi dengan percaya Yesus. Karena Yesus telah menggenapi hukum Taurat. Nih saya perbandingkan contohnya. Misalkan saudara makan di restoran. Saudara kan wajib bayar kan? Bayar wajib dong. Kalau nggak benjol sama satpam saudara. Benar kan? Oh, iya dong. Tapi ada satu kondisi saudara tidak perlu bayar. Bagaimana caranya Pak? Saya pingin itu Pak. Caranya kalau di situ juga sedang makan ada teman saudara yang kenal saudara. Ternyata dia selesai makan duluan. Lalu rupanya dia buru-buru tapi kemudian dia sempat lihat saudara. Ya di pojok gitu ya. Lalu dia datang ke kasir, dia berkata kepada kasir, "Nih saya bayar makanan saya." Terus saya juga ingin bayar itu yang di pojok itu teman saya yang ganteng itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dibayari kan makan saudara kan. Lalu tiba gilirannya saudara tiba di kasir. "Berapa Pak makanan saya?" Lalu kasirnya berkata, "Oh Pak tadi ada teman saudara yang membayar. Jadi Bapak gak perlu bayar lagi." Ada 2 sikap saudara. Percaya ucapan kasir tadi maka saudara bisa keluar dengan gratis. Satu lagi saudara gak percaya. Tumben ada orang baik bayari saya. Jangan-jangan ini jebakan Batman. Saya gak percaya, saya bayar aja lah. Itu kan Bapak Ibu, benar kan? Nah hal yang sama juga dengan kerohanian. Orang Kristen percaya Yesus telah membayar hukum Taurat. Maka bagi kita cukup percaya, kita sudah dianggap benar di hadapan Allah. Tapi bagi orang yang tidak percaya Yesus, mereka harus mengandalkan perbuatan mereka untuk melakukan hukum Taurat. Dan itulah orang di luar sana. Lihat itu? Jadi orang Kristen cukup percaya, maka dianggap benar. Tapi orang di luar sana dengan perbuatannya baru mereka benar. Lihat itu? Amin Bapak Ibu. Bisa terima? Itu yang terjadi. Luar biasa ya. Jadi orang Kristen itu pinter. Benar karena percaya. Enak. Iya benar. Dan itu terbukti. Kalau orang di luar sana kan mengandalkan perbuatan mereka kan. Benar gak Bapak? Iya coba kalau orang mereka mati. Di kuburannya. Imam mereka berkata apa? Diterima di sisi Allah sesuai dengan amal perbuatannya. Benar gak? Nggak ada orang Kristen demikian. Ada nggak pendeta yang berkata diterima di sisi Yesus sesuai dengan amal perbuatannya? Nggak ada. Ada pendeta ngomong itu? Nggak ada. Bisa dipecat itu besoknya pendeta. Benar kan? Artinya apa? Orang Kristen bukan berdasarkan perbuatannya. Tapi kalau tetangga sebelah benar berdasarkan perbuatannya. Karena orang Kristen benar karena percaya Yesus. Dan Yesus telah menggenapi hukum Taurat yang menjadi syarat dari Allah untuk benar. Makanya orang Kristen dikatakan benar karena percaya. Coba Roma 10 ayat 4 tadi Bu, tampilkan bahasa Indonesia.
Nah, sebab Kristuslah kegenapan hukum Taurat, atau Kristus telah menggenapi hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi kita kebenaran Allah kita dapat karena percaya. Lihat itu ayatnya, luar biasa, enak ya. Benar, langsung percaya kan. Tetapi Pak, apakah kita tetap harus melakukan hukum Taurat? Tetap. Tapi hukum Taurat kita lakukan bukan sebagai syarat, tapi hukum Taurat kita lakukan sebagai buah. Benar? Karena kita sudah benar, maka hendaklah kita jangan mencuri. Kita sudah benar, maka hendaklah kita jangan berzina. Kita sudah benar oleh Yesus, maka hendaklah kita jangan membunuh. Benar Bapak Ibu? Tetap kita lakukan, tetapi sebagai buah. Bukan sebagai syarat di depan, tapi sebagai buah di belakang. Jadi ketika saudara berkata, oh Tuhan, saya tidak berzina, saya tidak membunuh, maka saya menjadi orang benar. Oh enggak bisa. Saudara harus percaya Yesus baru benar. Tapi saudara tetap harus melakukan hukum Taurat untuk menjadi buah di dalam kehidupan saudara. Amin Bapak Ibu. Jadi hukum Taurat tetap orang Kristen lakukan, tetapi bukan syarat untuk menjadi benar, tetapi sebagai buah di dalam kehidupan kita. Karena kita sudah benar dengan percaya, bukan dengan berbuat. Paham Bapak Ibu? Mantap banget saudara. Keren ya? Luar biasa. Iya, haleluya, haleluya. Lanjut Bapak Ibu. Tadi catatan khotbah saya ketinggalan Bapak Ibu. Tapi untung beberapa hari sebelumnya selalu saya kirim file khotbah saya lewat handphone. Saya kirim ke Ibu Odi. Karena Ibu Odi harus mempersiapkan ayat-ayat yang saya baca. Jadi walaupun tadi ketinggalan catatan khotbah, di handphone saya masih ada. Makanya masih selamat. Jadi khotbahnya gak ditunda ya. Luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, iblis di dalam kitab Wahyu mendakwa kita siang dan malam di hadapan Allah. Coba kita lihat Wahyu 12 ayat 10. Hari ini saudara, saya singkapkan atau mungkin juga belajar juga ya Bapak Ibu ya, agar saya mengerti jalinan cerita di Alkitab dan itu sebenarnya saling terkait ya. Wahyu 12 ayat 10. Wahyu 12 ayat 10. Ini saya bacakan ya. Dan aku, siapa nih aku? Rasul Yohanes pada saat diangkat ke surga ya. Dan Yohanes mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia. Dia ini siapa? Tuhan Yesus yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Jadi iblis mendakwa manusia. Benar gak Bapak Ibu? Benar? Saudara jangan telan gitu aja ya. Saudara tanya lagi, bagaimana cara iblis mendakwa manusia? Kalau di pengadilan, siapa biasanya dalam posisi pendakwa? Jaksa ya. Maaf kalau di antara saudara ada yang jaksa ya. Ini sekedar ilustrasi ya, bukan nyalain saudara ya. Ya. Siapa pendakwa biasanya di pengadilan? Jaksa ya. Apa dasar jaksa menuntut si terdakwa? Apa dasarnya? Harus ada dasarnya dong. Dasarnya apa? Hukum. Biasanya apa? KUHP, Kitab Hukum Pidana ya. Oke Bapak Ibu, ya kan? KUHP ya. Dasarnya itu kan? Iya dong, itu dasarnya, nggak mungkin asal-asalan. Oh saya sentimen kepada terdakwa, hukum mati aja. Oh nggak, mana bisa gitu. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Jaksa itu pasti mendakwa berdasarkan hukum. Hukumnya apa? KUHP. Dan dia biasanya berkata apa? Oh Pak Hakim yang mulia, si terdakwa telah melanggar hukum 1, 2, 3, 4, 5 karena dia telah mencuri, membunuh, dan menganiaya pemilik rumah. Misalkan gitu Bapak Ibu. Jadi ada dasar hukumnya. Benar gak Bapak Ibu? Lalu saudara bertanya secara kerohanian. Kalau demikian di dunia jaksa punya dasar hak KUHP. Apa dasar iblis mendakwa manusia? Harus ada dasarnya. Saudara tahu dasarnya apa? Hukum Taurat.
Karena dalam hukum Taurat itulah ada larangan-larangan Allah. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mengingini milik sama, jangan saksi dusta, dan segala macam. Benar gak Bapak Ibu? Iya, jadi dasarnya itu iblis. Hukum Taurat itu, oh Allah yang mulia, itu orang telah mencuri. Dan saat mencuri, dia juga membunuh. Dia juga berzina, memperkosa, dan segala macam. Maka dia layak untuk hukuman ini. Jadi ada dasarnya iblis untuk mendakwa manusia. Benar Bapak Ibu? Iya. Jadi pengadilan itu sebenarnya mirip-mirip dengan yang di Alkitab Bapak Ibu. Ada hakim, ada pendakwa, ada si pembela, ya kan? Iya. Jadi Alkitab itu cakep banget. Jadi itu yang menjadi dipakai secara dunia juga ya. Iya kan? Pengadilan ya. Oke. Iya. Jadi dasarnya iblis mendakwa manusia hukum Taurat yang telah dilanggar oleh manusia. Karena itu Allah Bapa mau gak mau ya benar. Orang itu telah mencuri. Orang itu telah membunuh. Maka pantas dihukum. Jadi dasarnya iblis mendakwa juga ada. Gak mungkin Allah hakim yang agung menerima semua dakwaan tanpa ada dasar. Pasti ada dasarnya. Dan dasarnya adalah hukum Taurat. Amin Bapak Ibu. Iya. Dan hukum Taurat itu adalah kudus, benar dan baik. Sedangkan manusia tidak kudus, tidak benar, tidak baik. Itulah sebabnya ketika manusia berusaha melakukan hukum Taurat untuk menjadi benar di hadapan Allah, manusia selalu gagal. Dan ketika manusia gagal, maka ada peluang untuk iblis mendakwa manusia. Amin Bapak Ibu. Iya, gitu ceritanya Bapak Ibu. Jadi penghakiman di hadapan Allah itu juga benar, nggak salah-salah. Jadi saudara ingin tahu bagaimana caranya, perhatikan aja pengadilan di dunia. Mirip itu. Jadi rupanya zaman dulu orang-orang pintar itu udah mengadopsi Alkitab di dalam pengadilan. Luar biasa kan? Iya kan? Ya karena Alkitab kita ini kan udah berusia 2000 tahun kan? Benar gak? Artinya apa? Pengadilan ada gak usianya 2000 tahun? Belum ada ya. Nah jadi sebenarnya Bapak Ibu pengadilan itu mengadopsi Alkitab. Jadi luar biasa Alkitab kita ya. Ya luar biasa ya itu diadopsi. Ya jadi benar gitu ya. Nah jadi karena manusia selalu gagal melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu sempurna. Coba kita lihat aja lah Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus. Dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jadi hukum Taurat itu kudus, benar dan baik. Sedangkan manusia tidak kudus, tidak benar dan tidak baik. Itulah sebabnya manusia selalu gagal melakukan hukum Taurat. Maka punya celah bagi iblis untuk mendakwa manusia. Amin Bapak Ibu. Iya, haleluya. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dunia dan mati di atas kayu salib. Maka hukum Taurat itu digenapi lewat kematian Yesus. Sehingga bagi kita hari ini dengan percaya kepada Yesus yang telah membayar semua dosa kita, maka Allah Bapa akan melihat kita benar karena percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Enak ya orang Kristen ya. Benar karena percaya. Bukan pinter kita ya. Kalau tetangga sebelah enggak, ya gitulah Pak. Mereka kan harus nggak percaya, maka mereka harus melakukan perbuatan mereka untuk menjadi benar di hadapan Allah. Jadi gitu. Jadi sebenarnya orang Kristen itu pintar. Bahkan kita lebih pintar dari orang Yahudi yang katanya paling pintar di dunia. Iya. Buktinya apa? Mereka menolak Yesus. Iya kan? Karena menolak Yesus, akibatnya apa? Mereka nggak selamat, itu satu. Yang kedua, selama berabad-abad orang Yahudi teraniaya di seluruh dunia. Dan puncaknya adalah Holocaust pada saat Hitler membunuh 6 juta orang Yahudi. Itu kebodohan mereka Bapak Ibu, menolak perlindungan Yesus kan. Coba kalau mereka percaya Yesus, dilindungi Yesus, nggak akan terjadi Holocaust, nggak akan terjadi pembunuhan 6 juta orang di kamar gas. Nggak akan terjadi. Iya kan Bapak Ibu ya? Tuh luar biasa kan. Jadi sebenarnya orang Kristen orang yang paling pintar di dunia sebenarnya. Orang Yahudi aja kalah. Ya buktinya mereka menolak Yesus. Iya kan? Padahal mereka yang pertama kali didatangi Tuhan Yesus kan? Iyalah. Karena tugas Tuhan Yesus pertama kali adalah diutus Bapa untuk mencari domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Jadi pertama kali tugas Yesus menyelamatkan orang Israel. Mereka menolak. Akhirnya apa? Keselamatan itu
berpindah kepada bangsa-bangsa lain. Artinya bangsa-bangsa lain itu lebih pintar dari orang Yahudi. Jadi orang Kristen itu lebih pintar ya. Iya dong. Kita jadi luar biasa ya. Haleluya. Itulah sebabnya karena hukum Taurat itu, kalau orang di bawah hukum Taurat mereka bisa gagal. Ya kan Bapak Ibu ya, pasti salah satu gagal. Ya, pasti salah satu gagal. Contohnya, misalkan saudara ngeles, oh Pak, seluruh hukum Taurat, mungkin seperti seorang pemuda kaya yang datang kepada Tuhan Yesus. Iya, oh saya sudah melakukan hukum Taurat itu sejak masa mudaku. Dia kan ngomong gitu kan. Lalu Yesus berkata, jualah segala harta milikmu, bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Dia ikut Yesus enggak? Enggak, kenapa? Saudara tahu? Karena dia hartanya banyak dikatakan kan. Dan karena apa lagi? Karena dia lebih cinta hartanya dibandingkan Tuhan. Artinya hartanya menjadi ilah bagi hidupnya. Banyak orang Kristen demikian juga. Pekerjaannya menjadi ilah di dalam kehidupannya. Keluarganya menjadi ilah di dalam kehidupan dia. Benar gak Bapak Ibu kan? Banyak kan? Iya kan? Nah itulah Bapak Ibu. Jadi orang Kristen itu pasti gagal melakukan hukum Taurat. Pasti. Seperti pemuda kaya itu ya. Ya kan? Walaupun dia berkata, sejak masa mudaku aku sudah melakukan hukum Taurat. Ternyata di tes Tuhan Yesus, jual harta milikmu, gagal dia kan? Iya kan? Iya gagal. Karena apa? Dia lebih mengutamakan hartanya dibandingkan Tuhan. Banyak kali juga kita demikian. Kita mungkin berhasil melakukan banyak hal, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina segala macam. Tapi kita lebih mengilahkan pekerjaan kita dibandingkan Tuhan. Lebih mengilahkan keluarga kita dibandingkan Tuhan. Lebih mengilahkan banyak hal, hobi kita dibandingkan Tuhan. Benar kan Bapak Ibu kan? Iya kan? Banyak. Orang lebih hobi mancing daripada ke gereja. Orang lebih baik berburu daripada ke gereja. Orang lebih baik manjat gunung, daki gunung daripada ke gereja. Benar kan Bapak Ibu ya? Kan banyak kan? Demi hobi, dia lebih mengutamakan hobi dibandingkan Tuhan. Benar gak Bapak Ibu? Iya. Jadi kita gak akan pernah bisa melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu sempurna. Manusia tidak sempurna. Kita bisa nanti mengalami kegagalan seperti pemuda kaya yang datang kepada Yesus. Benar? Iya kan? Ucapannya mungkin mirip dengan ucapan kita. Aku sudah melakukan hukum Taurat sejak masa mudaku. Aku tidak mencuri. Aku tidak membunuh. Tapi saudara masih mengilahkan keluarga saudara. Masih mengilahkan pekerjaan saudara. Benar gak Bapak? Gitu loh. Amin Bapak Ibu ya. Paham ya? Ya luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah ini ayat yang populer tapi seringkali orang gak membaca sampai selesai. Coba kita lihat. 1 Korintus 15 ayat 56. Luar biasa. Nih saya bacakan ya. 1 Korintus 15 ayat 56 ini. Atau kita baca sama-sama lah. Karena ini seringkali dibacakan. Saudara juga mungkin hafal. Tapi seringkali hanya awalnya saja. Nih saya baca. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah, kuasa dosa atau juga kuasa iblis adalah hukum Taurat. Kenapa bisa kuasa iblis adalah hukum Taurat? Karena hukum Taurat dipakai iblis sebagai senjata untuk mendakwa manusia. Itu loh Bapak Ibu. Jadi hukum Taurat dipakai untuk mendakwa manusia, untuk mengalahkan manusia. Makanya hukum Taurat itu dijadikan senjata. Karena dia sebagai pendakwa siang dan malam. Senjatanya apa? Hukum Taurat. Jadi saudara lihat itu, iya benar juga sih Pak. Benar. Ya benar. Ya benar Bapak Ibu ya. Jadi senjata. Ya itu Bapak Ibu. Ya oke. Dari kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tuh. Kuasa iblis ialah hukum Taurat. Tuh. Seringkali kan saudara pasti membaca awalnya aja kan. Ya kan. Sengat maut ialah dosa kan. Masih ada lanjutannya tuh. Amin Bapak Ibu ya. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi itu adalah senjata iblis. Karena lewat hukum Taurat lah iblis bisa mendakwa manusia. Paham Bapak Ibu? Paham? Luar biasa lah.
Haleluya. Karena itulah adalah banyak kesalahan dilakukan oleh pendeta ketika dia menemukan ada jemaatnya yang berdosa, dia semakin banyak mengkorbankan hukum Taurat. Iya Bapak Ibu, semakin banyak. Itu justru seperti kebakaran justru disiram bensin. Makin besar apinya Bapak Ibu. Iya, kenapa? Karena itu adalah kuasa dosa. Ya ditambahin hukum Taurat, makin besar itu dosanya. Iya Bapak Ibu. Iya. Kok bisa Pak? Nih, ada ayatnya, bukan kata saya. Jadi hukum Taurat membuat dosa itu bertambah banyak. Kok masa sih Pak? Hukum Taurat membuat dosa bertambah banyak? Iya. Coba buka Roma 5 ayat 20. Ini kata ayat, bukan kata saya. Tuh, luar biasa ya. Roma 5 ayat 20. Nah ini juga saya akan jelaskan nanti. Karena banyak kali ayat ini dipelintir orang-orang yang anti anugerah. Oke Bapak Ibu ya. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara supaya saudara paham 100%. Sehingga apapun sanggahan orang saudara bisa bantah dengan mantap. Tapi saudara nggak perlu debat kusir ya. Kalau dia percaya oke, bagus. Tapi kalau dia masih ngotot, oke, imanmu, imanku. Itu aja. Jadi orang Kristen nggak perlu ngotot-ngototan. Kenapa? Level iman kita beda-beda. Sama seperti juga anak TK, anak SD berdebat dengan mahasiswa, bisa nggak? Nggak nyambung, ya kan? Ya mahasiswanya udah ngerti integral, diferensial. Lalu anak SD berkata, apa tuh? Salah itu. Dia belum nyampe aja ngerti integral, diferensial kan? Padahal itu benar. Cuma karena SD dia belum mengerti apa-apa. Tapi dia selalu bantah, itu salah. Karena belum saya tahu. Bukannya salah, kamu aja ilmunya belum nyampe gitu Bapak Ibu ya. Hal yang sama juga dengan orang Kristen, iman kita kan beda-beda. Benar nggak Bapak Ibu? Makanya saudara jangan ngotot debat kusir. Ya udah, putusnya imanmu, imanku. Bye bye, sayonara. Nggak perlu debat. Apalagi debat dengan tetangga sebelah. Jangan saudara layani perdebatan. Ya, jangan ya. Karena dia percaya Yesus bukan dengan kita menang perdebatan. Malah sakit hati dia kalau kalah. Percaya deh saya. Iya kan? Coba kalau saudara kalah debat. Saudara bisa terima kekalahan saudara. Kadang-kadang saya sakit hati. Itu orang di mana kelemahannya saya cari. Biar kalah dia. Saya permalukan dia. Gitu loh Bapak Ibu kan. Kadang-kadang kan. Iya, jadi menang debat itu bukan jaminan orang itu akan menjadi percaya. Oke Bapak Ibu ya. Dia percaya kalau dia mengalami Tuhan itu ada. Dan itulah bisa terjadi kalau kita bersaksi. Kita sembuh dari kanker, kita bebas operasi, hidup kita diberkati, kita bersaksi. Mereka mengalami hal yang sama. Disitulah membuat mereka percaya. Bukan dengan debat-debatan. Oke Bapak Ibu ya. Iya debat-debat. Dan itu terbukti. Itu bukan teori. Di gereja saya yang lama. Demikian. Lewat mujizat banyak orang bertobat. Sehingga apa? Ketika baptisan 30% orang yang dibaptis non-Kristen. Banyak yang non-Kristen tuh. Siapa aja bisa. Benar Pak ya? Seorang isi aja yang siapa. Karena nanti saya dianggap sara lagi. Ya Bapak Ibu ya. Iya 30%. Kenapa? Karena mereka mengalami mujizat. Dokter sudah angkat tangan atas penyakitnya. Datang ke gereja, didoakan. Diberikan perjamuan kudus minyak apa? Sembuh. Apa enggak langsung mereka? Ternyata benar Yesus ada. Mujizat tetap terjadi. Aku alami sendiri, bukan kata orang. Nah, gitu loh Bapak Ibu. Jadi saudara tidak akan bisa menobatkan orang dengan menang debat. Tapi tunjukkan kuasa Tuhan, kasih Tuhan, itulah yang akan menjamah dia. Amin Bapak Ibu. Iyalah. Oke, nih Roma 5:20. Jadi hukum Taurat itu justru menambah dosa. Ini bukan kata saya, kata ayat. Coba kita sama-sama lah supaya saudara juga menghayati. Roma 5 ayat 20. Di depan sudah ada 1, 2, 3. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Saudara itu? Jadi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran semakin banyak.
Jadi ketika pendeta mengkhotbahkan hukum Taurat, justru jemaat semakin banyak akan berdosa. Itu kata ayat. Kok bisa Pak? Hah? Saudara pernah bertanya, kok bisa Pak hukum Taurat ditambahkan justru dosa semakin banyak? Hah? Saudara pernah bertanya enggak? Nih, saya tunjukkan contoh perbandingan yang real. Misalkan di depan saya ini jalan raya. Oke? Saudara bayangkan di depan saya jalan raya ya. Saudara parkir di situ. Enggak ada rambu apapun. Polisi berhak menangkap saudara enggak? Enggak. Tapi ketika di situ besoknya berdiri satu rambu, P dicoret atau dilarang parkir, atau S dicoret dilarang stop. Saudara parkir di situ, saudara ditangkap polisi enggak? Tangkap enggak? Ditangkap. Tindakan yang sama, tapi dengan adanya rambu membuat saudara mengalami perlakuan yang berbeda. Benar enggak Bapak Ibu? Benar enggak? Jadi rambu inilah hukum. Rambu inilah hukum. Hukum itulah yang membuat saudara bisa ditangkap polisi atau tidak. Itulah seperti hukum Taurat. Ketika hukum Taurat ditambahkan ke dalam hidup manusia, maka manusia semakin tahu, saya ini dosa ternyata. Saya mencuri ternyata. Saya ini berzina ternyata. Saya ini mengini milik sesama ternyata. Benar gak Bapak Ibu? Benar. Contoh. Saya kasih contoh yang nyata aja. Contoh lagi ya. Bapak Ibu ya. Berzina bagi banyak orang adalah secara fisik berzina. Tapi Tuhan Yesus mendefinisikan sesuatu yang baru. Barang siapa laki-laki mengingini wanita di dalam hatinya, maka dia berzina di dalam hatinya. Sulit itu? Sulit itu? Tuh kan. Sesuatu definisi baru membuat, ternyata pikiran kotor juga berzina. Gitu loh Bapak Ibu. Marah ternyata membunuh. Sulit itu? Sebelumnya saudara kan gak tahu kan. Bahwa marah itu membunuh kan. Gak tahu. Pikiran kotor itu ternyata berzina. Gak tahu kan sebelumnya kan. Tapi dengan adanya penambahan definisi dari Tuhan Yesus. Saudara jadi tahu. Pikiran kotor ternyata berzina. Marah ternyata membunuh. Saudara itu? Nah, sama juga dengan tadi rambu. Ketika nggak ada rambu, saudara parkir semalaman juga nggak ada masalah. Polisi tidak berhak menangkap saudara. Tapi ketika di situ ada rambu, S dicoret, dilarang stop, P dicoret, dilarang parkir. Saudara parkir, saudara akan ditangkap polisi. Jadi yang menentukan saudara didenda polisi atau tidak, kalau di situ ada rambu atau tidak. Ada hukum atau tidak. Hal yang sama juga dengan hukum Taurat. Ketika hukum ini ditambahkan di dalam kehidupan manusia, maka saudara menjadi tahu. Berzina itu bukan hanya berzina secara fisik, pikiran kotor juga termasuk berzina. Saudara lihat itu? Nah, jadi hukum Taurat itu membuat saudara sadar dosa. Benar gak Bapak Ibu? Iya. Iya kan? Iya. Makanya hukum Taurat itu ditambahkan supaya dosa semakin bertambah. Saudara bisa ngejar lagi. Kenapa Pak Tuhan menambahkan hukum Taurat? Supaya dosa bertambah Pak. Kok kayaknya Allah itu iseng banget. Supaya dosa bertambah. Bukankah Allah itu anti dosa? Benar gak? Nah, saudara bisa ngejar lagi. Makanya saya dorong kita orang Kristen menjadi orang Kristen yang kritis. Oh iya, kenapa ya? Kok hukum Taurat sengaja ditambahkan Allah supaya dosa bertambah? Hah? Kenapa? Saudara tahu kenapa? Agar orang sadar perlu juru selamat. Kalau orang gak sadar dosa, orang gak merasa perlu juru selamat. Ngapain saya perlu juru selamat? Orang saya orang benar kok. Benar gak? Tapi ketika seorang merasa, aku ini berdosa, najis terlala, maka aku harus perlu Tuhan Yesus sebagai penyelamatku. Saudara itu? Iya kan? Iya. Saudara sadar butuh makanan kalau saudara lapar. Kalau saudara kenyang, saudara nyari makanan enggak? Enggak dong. Ketika saudara lapar, baru saudara cari-cari di mana ada restoran, di mana ada jualan makanan. Benar nggak? Benar. Ketika juga manusia nggak sadar dosa, mereka nggak butuh Tuhan Yesus. Buat apa juru selamat? Orang saya udah selamat kok. Orang saya orang benar kok. Apa buktinya Pak? Buktinya ahli Taurat dan Farisi dan imam-imam. Mereka pada zamannya Tuhan Yesus merasa orang benar. Itulah sebabnya tidak ada di antara mereka yang mencari Yesus sebagai juru selamat. Kenapa? Karena 3 golongan ini merasa aku ini orang benar.
Saudara itu, makanya tidak ada satu orang pun, kecuali satu. Rasul Paulus. Itu ahli Taurat itu. Satu-satunya yang datang kepada Yesus. Oke Bapak Ibu ya, itu juga dijumpai Yesus secara ajaib. Lagi naik kuda ke Damsyik ngejar orang Kristen, datang Yesus, dia jatuh, baru situlah Yesus berkata, aku Yesus yang engkau aniaya. Benar gak Bapak Ibu? Kalau enggak, dia enggak sadar dia orang berdosa. Maka dia kejar-kejar orang Kristen karena dia dianggap bidat, penyesat. Iya kan? Iya. Jadi sebenarnya Paulus itu awalnya bukan jahat, tapi cara berpikirnya salah. Dan ketika diluruskan, maka dia menjadi rasul terbesar dalam perjanjian baru. Karena dia mendirikan paling banyak gereja dan menulis paling banyak kitab dalam perjanjian baru. 2/3 kitab perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Seperti itu? Iya kan? Iya, jadi sengaja hukum Taurat ditambahkan agar orang tahu mereka berdosa. Dan ketika mereka tahu berdosa, maka apa? Mereka butuh juru selamat, butuh Yesus. Kalau enggak, kedatangan Yesus enggak dibutuhkan orang. Buat apa Yesus kalau aku sudah benar? Paham Bapak Ibu ya? Nah itu dia. Jadi gitu tuh Pak. Mantap. Saya bisa khotbahkan pendeta saya nih. Ternyata saya sekarang lebih pintar dari banyak pendeta. Karena ayat ini banyak kali disalah tafsirkan banyak pendeta loh Bapak Ibu. Nah ini yang sekali kali banyak disalah tafsirkan. Nih saya bacakan lagi ya ayat ini. Roma ayat 20. Di mana dosa bertambahnya, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kasih karunia itu anugerah, atau dengan kata lain, di mana dosa bertambah banyak, di sana anugerah menjadi berlimpah-limpah. Nah ini banyak kali ditafsirkan pendeta. Berarti anugerah itu akan bertambah banyak kalau dosa bertambah banyak. Karena itulah kita harus semakin banyak berbuat dosa agar anugerah semakin banyak kita alami. Ini kesimpulan yang error. Gini saya kasih contoh Bapak Ibu supaya saudara makin pinter ya. Ini misalkan dosa. Oke ya. Ya Bapak Ibu ya. Ya, ini aja lah air mineral. Oasis. Saya sebutkan mereknya Bapak Ibu ya. Banyak orang di luar sana anti. Jangan sebutkan merek. Ya itu gimana. Enggak apa-apa. Kita jadi saluran berkat bagi merek ini. Kalau saya umumkan ini kan nanti banyak nonton. Ternyata gereja itu pakai Oasis. Kita juga pakai Oasis. Jadi berkat kita kan. Orang Kristen jangan rugi kalau jadi berkat. Jangan jadi mata duitan, dibayar dulu baru jadi berkat. Kita harus jadi saluran berkat tanpa dibayar pun. Oke Bapak Ibu ya, saya sebut aja Oasis. Misalkan ini Bapak Ibu, misalkan ini adalah dosa. Dikatakan di sana tadi, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi seakan-akan semakin banyak dosa, kasih karunia atau anugerah semakin berlimpah. Nah ini saya perbandingkan supaya saudara paham. Misalkan saudara sakit, misal tok-tok nggak terjadi ya. Misalkan saudara sakit ya, itu kata mertua saya, tok-tok artinya nggak terjadi. Gitu. Misalkan ini saudara sakit. Ya, oke. Ternyata saudara semakin parah sakitnya. Kalau saudara semakin parah, misalkan air mineral ini saya tambah, makin parah. Maka obat yang saudara makan semakin banyak. Benar nggak Bapak Ibu ya? Ya kan? Ya, semakin banyak kan obat kan? Semakin banyak kan? Tapi jadi artinya kalau diperkatakan semakin parah penyakit, semakin banyak obat yang dimakan. Oke? Oke, itu kan setuju kan? Semakin parah penyakit, semakin banyak obat yang dimakan. Jangan dibalik. Semakin banyak obat yang dimakan, semakin parah penyakit kita jadinya. Itu kan ngaco kan Bapak Ibu ya. Jangan dibalik ya. Dibalik jadi error nanti. Jadi salah ya. Jangan kita berkata semakin banyak obat yang kita makan, semakin parah penyakit kita. Itu error Bapak Ibu. Hal yang sama juga dengan dosa. Dosa itu obatnya ala anugerah atau kasih karunia. Dan semakin banyak dosa, semakin banyak obat yang dibutuhkan untuk mengatasi dosa tadi.
Maka sesuai, makin banyak dosa, semakin banyak anugerah untuk mengatasi dosa tadi. Karena anugerah adalah obat dari dosa. Jangan dibalik. Oh kalau gitu, kalau ingin mendapatkan anugerah makin banyak, semakin banyak kita berbuat dosa. Itu error. Paham Bapak Ibu ya? Paham ya? Karena anugerah itu adalah obat dari dosa. Pengampunan dari dosa. Seperti obat tadi. Jadi semakin parah penyakit kita, dibutuhkan semakin banyak obat. Tapi jangan dibalik, semakin banyak obat, semakin parah penyakit kita. Itu error itu Bapak Ibu. Ya, paham? Jadi jangan dibalik. Jadi anugerah itu adalah obat dari dosa. Semakin banyak dosa, semakin banyak anugerah akan ditambahkan. Oke, paham? Bisa mengerti sampai sejauh ini? Makin pintar saudara. Saudara kalau belakang pendeta, dia juga akan bengong Bapak Ibu. Karena banyak sekali pendeta yang salah menafsirkan. Error jadinya. Dibolak-balik jadinya error. Bingung sendiri dia. Sehingga kesimpulannya, maka kita harus berbuat dosa untuk semakin banyak anugerah kita alami dalam hidup. Kan error itu Bapak Ibu. Ya paham ya. Nah jadi sekarang saudara lebih pintar dari banyak ahli di luar sana. Iya Bapak Ibu. Jadi mereka salah membalikkan kondisi ya. Ya oke Bapak Ibu ya. Nah haleluya. Nah sekarang kita masuk ke berikutnya. Wahyu 16 ayat 17. Ini sesuatu yang luar biasa. Tadi pada Yohanes 19 ayat 30 yang ayat pertama kita baca, di atas kayu salib Yesus berkata apa? Sudah selesai. Nah, ada fotokopinya di dalam kitab Wahyu. Masa sih Pak? Ada fotokopinya? Iya. Fotokopi bukan hanya di Snappy ya Bapak Ibu ya. Bukan hanya di tempat fotokopi. Ya, Wahyu 16 ayat 17 sudah di sana. Nih. Jadi hari ini saudara dapatkan pengajaran yang luar biasa ya. Ya kan? Jumat Agung sekarang, mantap. Saudara bisa khotbahkan ke banyak orang sekarang Bapak Ibu. Kalau lupa-lupa ingat, dengarin aja lagi nanti khotbah saya ini di YouTube. Nanti malam udah saya upload. Saya ngerjakan sendiri YouTube Mount Hermon Church. Saya yang ngerjain sendiri. Oh, kok bisa Pak? Ya bisa lah. Saya kan engineer. Aman Bapak Ibu. Makanya coba saudara lihat gelar saya. Doktor Insinyur. Itu insinyur beneran. Saya dulu lulusan ITB. Teknik industri. Tapi saya kerjanya dulu bagian IT. SISDUR, sistem dan prosedur. Jadi saya lumayan lah. Bisa belajar sendiri. Akhirnya saya bisa edit YouTube. Mount Hermon ini seluruh videonya saya yang edit. Nah, jadi makanya nanti malam saya sudah edit, sudah saya upload. Jadi saudara bisa dengar ya. Nanti tinggal lihat aja channelnya Gereja Mount Hermon ini ya. Gereja Hermon aja. Oke? YouTube ya. Yang ada gambarnya saya. Nah, oke? Luar biasa. Wahyu 16 ayat 17 sudah di sana. Luar biasa. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci atau bait Allah. Oke, kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya sudah terlaksana. Oke, di bait suci ada terdengar suara, berarti suara siapa itu? Suara Allah Bapa. Bait Allah artinya apa? Rumahnya Allah siapa yang tinggal? Ya Allah. Jadi kalau suara dari bait Allah, suaranya Allah. Paham Bapak Ibu? Jadi suara Allah Bapa berkata sudah terlaksana. Nah inilah kaitannya dengan ucapan Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah selesai. Oke Bapak Ibu, sudah selesai. Jadi Allah Bapa berkata di atas dari tata Allah sudah terlaksana. Artinya karena sudah diselesaikan oleh Yesus. Kalau sudah selesai, artinya apa? Ayat kalimat sebelumnya menumpahkan cawan ke angkasa. Cawan apa ini? Berisi apa nih? Murka Allah. Jadi murka Allah, cawan yang ketujuh dari murka Allah ditumpahkan. Tapi kemudian terdengar suara dari tata Allah, sudah terlaksana. Artinya cawan murka Allah tidak berlaku lagi bagi orang Kristen. Karena semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib.
Amin Bapak Ibu. Itu maknanya. Jadi ucapan Tuhan Yesus sudah selesai ini. Kemudian di fotokopi dalam kitab Wahyu. Sudah terlaksana. Jadi cawan murka Allah tidak lagi dialami oleh orang Kristen. Karena kita hari ini di dalam Yesus bebas penghukuman Allah. Roma 8 ayat 1. Buka Bu. Mantap banget. Tapi bagi orang yang tidak percaya Yesus bagaimana Pak? Ya tetap murka Allah mereka terima. Makanya kengerian-kengerian dalam kitab Wahyu itulah yang akan mereka alami. Tapi bagi orang Kristen kita tidak perlu khawatir tentang kengerian-kengerian dalam kitab Wahyu. Karena seluruh murka Allah sudah terlaksana, sudah selesai. Maka bagi orang Kristen kita hari ini aman. Amin Bapak. Iya dong. Ini yang pernah ditolak oleh Tuhan Yesus. Ya Bapa, lakukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Cawan apa itu? Itulah cawan yang ditumpahkan oleh malaikat tadi. Cawan murka Allah. Sudah diminum habis oleh Tuhan Yesus. Maka gak ada lagi sisanya bagi kita. Makanya orang Kristen bebas hukuman. Makanya orang Kristen jangan lagi, pendeta jangan lagi ngomong hukuman. Cawan murka Allah sudah habis diminum oleh Tuhan Yesus. Dan itulah yang dikatakan Tuhan Yesus sudah selesai. Amin Bapak Ibu. Mantap banget. Roma 8 ayat 1. Coba kita lihat. Sama-sama kita baca. Supaya saudara juga menghayatinya. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara ada dalam Kristus Yesus. Amin. Maka saudara bebas hukuman. Bebas hukuman kita. Kenapa kita bebas hukuman? Karena cawan murka Allah sudah diminum habis oleh Tuhan Yesus. Amin. Makanya orang Kristen itu pintar banget. Kita juga bebas hukuman. Oke Bapak Ibu luar biasa ya. Iya dong. Tapi orang di luar sana ya mereka harus menjalani hukuman. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Belum ada yang bayar. Kalau kita kan udah bayar. Lunas lagi dibayarkan oleh Tuhan Yesus kan. Makanya gak ada perlu kita bayar lagi. Betul Bapak Ibu? Lah iya. Makanya saya risih kalau ada pendeta berkata orang Kristen harus bayar harga. Bayar harga apa? Orang udah lunas kok, apalagi yang dibayar. Benar kan Bapak Ibu? Banyak kan pendeta berkata orang Kristen harus bayar harga. Harga apa lagi yang dibayar? Amin Bapak Ibu ya. Iya kan? Orang udah lunas kok. Coba saudara bayar lunas, makanan saudara, barang saudara sudah bayar lunas. Ada perlu pembayaran lagi enggak? Nggak ada. Bayar apa lagi orang udah lunas kok. Seperti saudara juga kreditan rumah udah lunas. Ada oknum bank nagih pembayaran lagi. Saudara bisa usir itu orang. Benar nggak? Ngapain kamu nagih saya lagi? Orang udah lunas. Ini tanda lunasnya. Kalau kamu nggak pergi saya lapor ke polisi. Bisa saudara berkata demikian. Saudara punya kekuatan hukum. Udah ada tanda lunas. Amin Bapak Ibu. Lah iya dong. Makanya orang Kristen, pendeta tolong please. Jangan lagi berkata orang Kristen bayar harga. Harga apa lagi? Orang udah lunas kok. Amin. Amin. Iya ya. Iya bagi kita hari ini udah lunas terbayar. Yesus juga berkata demikian. Sudah lunas. Sudah selesai. Amin Bapak Ibu. Nah jadi saudara harus punya iman. Tidak ada lagi yang harus aku bayar untuk beroleh keselamatan. Tidak ada lagi yang harus aku bayar untuk aku benar di hadapan Allah. Karena semuanya sudah dibayar Tuhan Yesus dengan mati di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu. Ya jangan ada lagi saudara terima perkataan harus bayar harga. Nggak ada lagi harga yang harus kita bayar. Amin Bapak Ibu. Mantap lah. Makanya saya bisa yakin kepada saudara. Saudara justru bisa mengkhotbahkan pendeta saudara sekarang. Benar, saudara lebih pintar dari sekarang. Benar. Gak percaya? Ya udahlah. Amin Bapak Ibu. Jadi sudah terlaksana ya. Kenapa ada kata sudah terlaksana? Karena Yesus telah menyelesaikannya. Sudah selesai ya udah terlaksana. Benar gak Bapak Ibu? Cuma harusnya kalimatnya sama ya, sudah selesai juga sehingga orang Kristen bisa link antara ucapan Tuhan Yesus Yohanes 30 dengan Wahyu 16 ayat 17 ini. Oh itu ucapan yang sama. Oke Bapak Ibu ya. Cuma karena ini ucapan yang berbeda, Tuhan Yesus berkata sudah selesai. Di dalam kitab Wahyu 16 ayat 17 dikatakan sudah terlaksana.
orang Kristen nggak melihat ini kalimat yang sama nggak? Gitu ya Bapak ya. Padahal sebenarnya sudah sama, sudah terlaksana, sudah selesai. Amin Bapak Ibu. Iya, luar biasa lah. Haleluya, haleluya. Nah inilah ucapan Tuhan Yesus pada saat di Taman Getsemani sempat menolak meminum cawan murka Allah. Iya, Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39. Udah berapa menit Pak khotbahnya Pak? Oh, udah 1 jam ternyata. Nggak kerasa ya. Saudara kerasa nggak 1 jam? Enggak ya, karena banyak singkapan. Jadi apalagi nih kata Pak Pendeta, apalagi singkapan. Oke, ya, iya, oke. Ini ayat terakhir ya. Iya. Oh enggak, jangan terakhir lah. Ternyata, ya. Sedikit lagi. Ya, ini saya bacakan. Ini saat Tuhan Yesus sempat menolak meminum cawan murka Allah. Maka siapa nih Tuhan Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukendaki, melainkan seperti yang Engkau kendaki." Cawan apa ini? Cawan murka Allah. Jadi awalnya Yesus sempat menolak. Ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Ya Yesus dan Allah Bapa itu kan saling mengasihi. Tiba-tiba nanti dari kau saling dimurkai. Makanya Yesus juga sempat berseru, "Eli, Eli, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kenapa? Karena pada saat itu Yesus berlumuran dosa seluruh manusia berabad-abad. Amin Bapak Ibu, berabad-abad. Makanya Yesus itu benar-benar penuh dengan dosa. Dan dosa tidak mungkin bersatu dengan kekudusan. Allah itu Maha Kudus. Itulah sebabnya otomatis Bapa yang kudus akan meninggalkan Yesus. Benar Bapak Ibu ya? Iya dong. Kan dosa tidak mungkin bersatu dengan kekudusan kan? Apalagi Allah itu Maha Kudus. Ya nggak mungkin. Makanya ditinggalkan. Tapi itu juga ada tujuannya agar manusia hari ini lewat Yesus menanggung dosa. Maka hari ini kita menjadi Maha Kudus dan dibuktikan Roh Kudus turun atas kita dan kita dijadikan bait Roh Kudus. Itulah sebabnya maka Allah tidak akan pernah meninggalkan kita lagi. Amin Bapak Ibu. Iya. Oke, luar biasa ya. Nah, Yesus menghapus dosa. Apa buktinya? Harus ada buktinya. Saudara, kekristenan itu ada logika ya Bapak Ibu ya. Saudara jangan di gereja meninggalkan logika saudara di rumah. Saudara harus kritis. Terhadap pendeta juga bisa kritis. Amin Bapak Ibu ya. Ya kritis saudara ya. Kenapa? Karena firman Tuhan juga berkata, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu." Jadi orang Kristen harus pakai akal budi. Amin Bapak Ibu. Jangan ditelan semua. Amin Bapak Ibu. Benar enggak? Kan firman Tuhan itu kan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Makanya orang Kristen harus kritis. Karena kita harus menggunakan segenap akal budi kita. Jangan ditelan semua. Harus dianalisa. Ini sesuai firman enggak? Jangan-jangan pendeta ini salah ngomong lagi. Benar Bapak Ibu ya? Iya kan? Iya, jadi pendeta itu jangan anti kritik ya. Tapi yang kritik yang benar, jangan caranya juga kasar. Ya oke lah kritik. Pak Pendeta maaf ya, maaf. Punten Pak Pendeta, punten. Kayaknya tadi ayatnya salah deh Pak Pendeta. Oke, gitu loh. Jadi halus ya, jangan ngomong kasar ke pendeta. Oh lu bego lu. Jangan dong, itu kurang ajar itu ya Bapak Ibu ya. Jangan ya Bapak Ibu ya, jangan ya. Ya pokoknya maaf Pak Pendeta, punten, gitulah, pakai bahasa Sunda lagi ya, punten, gitu Bapak Ibu ya. Oke ya, iya dong. Jadi apa buktinya Tuhan Yesus itu telah menghapuskan dosa? Buktinya adalah tirai Batara terbelah dua. Karena tirai inilah yang menunjukkan Allah dan manusia terpisah. Tapi dengan kematian Yesus tirai ini terbelah dua. Artinya tidak ada lagi pemisah antara Allah dengan manusia. Karena dosa telah dihapuskan oleh Tuhan Yesus dengan kematiannya di atas kayu salib.
Paham Bapak Ibu? Iya, jadi makna tirai itu. Sebelumnya tirai itulah gambaran adanya pemisah antara Allah dengan manusia, dan itulah dosa. Tapi ketika Tuhan Yesus mati dari kayu salib menebus dosa kita, maka dosanya dihapus, maka tidak ada lagi pemisah antara Allah dengan manusia. Paham Bapak Ibu? Oke, Matius 27 ayat 50 sampai 51. Matius 27 ayat 50 sampai 51, ini saya bacakan Bapak Ibu. Tapi sejauh ini saudara bisa ngikuti ya. Iya, saya khotbah ini juga sambil ketawa-ketawa, sambil bercanda, supaya apa? Makanan keras ini bisa saudara telan. Kalau enggak saudara nanti keselak. Oke ya. Nih saya bacakan ya. Matius 27 ayat 50 sampai 51. Nih saya bacakan. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Jadi inilah yang menjadi bukti bahwa tidak ada lagi pemisah antara Allah dengan manusia. Amin Bapak Ibu. Dan itu dikuatkan lagi dengan Allah Bapa mengutus Roh Kudus kepada kita, sehingga kita menjadi bait Roh Kudus. Oke, itu yang menjadi bukti kita Maha Kudus dan juga tidak ada dosa lagi di hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah, oke, lanjut. Iya. Jadi semua dosa itu diperhitungkan ketika ada hukum Taurat. Coba kita baca. Ini ayat ini rada membingungkan orang Kristen, tapi nanti saya akan jelaskan secara sederhana supaya saudara bisa benar-benar, oh gitu toh maksudnya gini. Roma 5 ayat 13. Roma 5 ayat 13. Ini ayat terakhir kita ya. Mantap. Akhirnya berakhir juga. Setelah ini kita makan siang ya, gratis disediakan. Setelah itu kita nonton. Wow, mantap banget. Luar biasa ya. Makanan jasmani dan rohani tersedia gratis. Kan luar biasa kan? Iya. Itu Alkitabiah loh Bapak Ibu. Kok Alkitabiah Pak? Buktinya Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya khotbah firman, tapi juga makanan jasmani juga disediakan. Maka gereja harus mengikuti kepala gereja, Tuhan Yesus. Disediakan makanan juga. Akan mantap. Top kan? Itu sesuai Alkitab itu. Benar gak Bapak Ibu? Kan Yesus memberi makan kan? 5.000 dan juga 4.000 kan? Artinya apa? Gereja juga harus menyediakan juga kebutuhan jasmani. Ya semampu gereja tapi ya. Ya, jangan saudara juga berharap makanannya restoran bintang 5. Janganlah. Amin. Nanti gereja berubah jadi restoran lagi. Nih, ayat terakhir ya, Roma 5 ayat 13 ya. Nanti saya jelaskan ya. Ini rada-rada membingungkan, tapi saudara hari ini bisa paham. Roma 5 ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Maksudnya dosa tidak diperhitungkan apa sih Pak? Saudara paham nggak? Dosa itu sebelumnya sudah ada, telah ada di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Nah kan, saudara sempat bingung pasti ya. Maksudnya apa sih nggak diperhitungkan? Gini. Mencuri itu dosa atau tidak? Saya tanya saudara. Dari mana saudara tahu? Acuannya hukum Taurat. Kalau nggak ada hukum Taurat, saudara bisa berkata nggak mencuri itu dosa? Nggak ada dasarnya. Di mana dasarnya mencuri itu dosa? Nggak ada. Tapi ketika ada hukum Taurat, dosa itu diperhitungkan. Mencuri itu dosa. Berzina itu dosa nggak? Dari mana saudara tahu? Karena ada larangan dalam hukum Taurat, jangan berzina. Jadi kalau hukum Taurat itu ditiadakan, berzina itu dosa nggak? Enggak. Mencuri itu dosa nggak? Enggak. Inilah bunyi ayat tadi. Paham sekarang? Jelas kan? Oh iya ya. Kalau hukum Taurat itu nggak ada, ya nggak dianggap mencuri itu berdosa. Karena mencuri itu dianggap berdosa karena mengacu kepada hukum Taurat. Jangan mencuri. Berzina itu juga dianggap berdosa karena ada larangan dalam hukum Taurat. Jangan berzina. Kalau hukum Tauratnya ditiadakan, mencuri itu dosa nggak? Enggak. Apa dasarnya? Amin Bapak Ibu. Oke. Tuh. Contoh lagi.
Dunia nyata ya, dunia nyata nih. Nah ya, kalau tadi dunia rohani ya, dunia nyata. Korupsi itu dosa nggak? Dari mana saudara tahu? Dari mana saudara tahu? Apa dasar hukumnya? Saudara? KUHP nggak terlalu kuat. Makanya dimunculkan undang-undang tipikor, tindak pidana korupsi. Dengan adanya undang-undang tipikor tadi, maka orang korupsi bisa ditangkap dengan kekuatan hukum yang kuat. Coba ditiadakan hukum tipikor tadi, undang-undang. Mencuri korupsi itu ya mungkin agak susah-susah juga. Ini dianggap kriminal atau enggak. Tapi ketika adanya undang-undang tipikor, tindak pidana korupsi, maka mantap banget, korupsi itu adalah pelanggaran. Saudara lihat itu? Saudara lihat itu? Luar biasa kan? Iya kan? Iya. Jadi hukum itulah yang membuat dosa itu layak dihukum. Tapi kalau tidak ada hukum ini, dosa ini kayak samar-samar gitu. Paham ya? Paham ya? Nah itulah bunyi tadi ayat ini, saya bacakan lagi lah. Ayat supaya saudara makin paham ya. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Telah ada dosa di dunia ya, oke. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itulah yang membuat dosa itu diperhitungkan. Mencuri dianggap dosa karena ada larangan dalam hukum Taurat, dilarang mencuri. Berzina itu dosa karena ada larangan dalam hukum Taurat, jangan berzina. Saudara itu? Coba kalau hukum Tauratnya ditiadakan. Bisa dianggap enggak mencuri itu dosa? Enggak. Berzina itu dosa? Enggak. Contoh lagi, yang jalan tadi. Kalau ada di sini tanda S dicoret, P dicoret, saudara parkir sini ditangkap polisi, ditilang. Coba saudara iseng, nekat, saudara cabutin itu rambutnya. Saudara cabutin malam-malam, saudara cabutin, saudara taruh di depan kamar saudara gitu ya. Saudara parkir sini, bisa ditilang polisi enggak? Enggak ya? Enggak dong, udah enggak ada rambu lagi. Udah pindah ke kamar saudara. Ya kan? Ya coba. Kan rambu ini yang membuat saudara parkir di sini ditilang. Tapi coba enggak ada rambu lagi. Saudara bisa ditilang polisi? Enggak. Nehi. Benar Bapak Ibu? Benar kan? Hal yang sama juga dengan hukum Taurat. Dosa itu bisa ada dan diperhitungkan kalau ada hukumnya. Kalau nggak ada hukum ini, dosa ini nggak bisa diperhitungkan. Amin. Itulah sebabnya iblis memakai hukum Taurat sebagai senjata untuk mendakwa manusia, dan dakwaan iblis sah di hadapan Bapa yang di surga, sehingga Bapa yang di surga mau tidak mau menghukum manusia. Tetapi ketika Yesus telah menggenapi hukum Taurat bagi orang Kristen, maka hukum Taurat itu tidak berlaku lagi untuk menghukum kita. Nggak bisa lagi iblis mendakwa kita. Dakwa apa lagi, orang udah digenapi Yesus. Amin Bapak Ibu. Iya. Tapi orang di luar sana yang nggak percaya Yesus, hukum Taurat ini masih bisa mengejar mereka. Paham Bapak Ibu? Paham? Nah iya itu. Jelas ya. Makin pintar saudara ya. Oh mantap ya. Jadi saudara sekarang udah level doktor. Kayak saya. Saudara udah S3 lah pokoknya. Ya benar, udah S3 kan? Masa sih Pak? Iya, udah lulus SD, SMP, SMA. Amin Bapak Ibu. Jadi saudara sekarang lebih pintar daripada pendeta. Yakin saya, yakin. Saudara bisa berdebat sama pendeta, tapi jangan permalukan dia ya. Ya, oke Bapak Ibu, iya. Dari khotbah ini saudara pelajari aja, saudara bisa kelihatannya mantap. Benar Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu ya? Paham ya khotbah ini ya? Amin Bapak Ibu. Saya simpulkan. Mantap banget. Kesimpulan, Tuhan Yesus bukan saja menghapus dosa dan penyebabnya, yaitu adalah hukum Taurat, juga akibat dosa seperti kutuk, penyakit, kematian, dan resesi. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Mari yang buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, setiap hidup kita pasti diubahkan Tuhan. Amin. Yang sakit pasti disembuhkan. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Sebentar kita juga, Bapak Ibu Saudara, saya harapkan dulu jangan ada yang keluar, karena
boleh periksa dulu masing-masing barang-barang. Kalau ada yang hilang mungkin atau apa, ini kita menjaga aja untuk ketertiban bersama pada siang hari ini. Dan sebentar juga ada kuis yang kita akan lakukan buat siang hari ini. Dan pasti hadiahnya 3M ya Bu ya? 3M ya? Puji Tuhan. Hadiahnya 3M Bapak Ibu Saudara. Haleluya.